Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi praktikum audit pada modul 1. Mohon disimak ya teman-teman. Nama saya Gatia Diksalopi dengan NIM 185111023. Saya akan menjelaskan tentang kertas kerja neraca pada PT Sugus. Caranya, tinggal memposting saldo akun neraca PT Sugus baik tahun 2017 dan 2018 yang bisa dilihat pada buku 1 halaman 13. Di situ semua sudah ada posting saldo akun tersebut dengan jumlah total kewajiban ekuitas dan total aset per audit tahun 2017 yaitu 15.959.578 rupiah, dan per klien tahun 2018 yaitu 22.947.390.964 rupiah. Selanjutnya, kertas kerja neraca pada PT Sugus, akun kewajiban dan ekuitas. Caranya sama seperti di halaman 2 dengan total kewajiban dan ekuitas 15.996.559.678 rupiah, dan tahun 2018 22.390.964 rupiah. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitri Amalia dengan NIM 185110077. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kertas kerja laba rugi. Caranya, kita posting saldo akun sesuai dengan neraca pada tahun 2017 dan 2018 pada buku 1 di halaman 14. Di sini pada halaman 4, untuk penjualan netonya kita isi dengan nominal di tahun 2017 yaitu 30.121.597.850 rupiah, dan pada tahun 2018-nya kita isi 42.586.834.000, dan begitu pun seterusnya. Tidak lupa juga kita isi pada kolom dibuat oleh siapa pada tanggal berapa dan diperiksa oleh siapa pada tanggal berapa. Untuk selanjutnya di halaman 5, caranya pun sama, kita tinggal posting saldo akun dengan neraca tahun 2017 dan 2018 di halaman 14 pada buku 1. Kita masukkan di kolom saldo awal tahun pada tahun 2017-nya dengan nominal 1.761.040.864 rupiah, dan pada tahun 2018-nya kita isi 3.219.772.324 rupiah. Dan kita jangan lupa juga untuk mengisi kolom dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dan diperiksa oleh siapa pada tanggal berapa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Anissa, NIM 185110021. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengisi prosedur penelahan analisis neraca. Yang pertama, kita akan mengisi per kolom per klien dari tanggal 31 Desember 2018. Untuk mengisi data per klien tanggal 31 Desember 2018, kita buka buku 1 halaman 13, kemudian kita isi tabel. Di sini saya akan memberikan contoh kas dan setara kas sebesar 47.490.324. Investasi jangka pendek 1.715.000.000, dan begitupun selanjutnya sesuai dengan buku 1. Untuk selanjutnya akan menghitung naik turunnya neraca. Untuk menghitung naik turunnya neraca kita cukup membandingkan data per audit dari tanggal 31 Desember 2017 dengan data per klien dari tanggal 31 Desember 2018. Di sini saya akan mencontohkan kas dan setara kas
beraudit pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.695.350 dan per klien pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp47.490.324. Dilihat di sini mengalami penurunan, maka jika terjadi penurunan saldonya dikurung. Selanjutnya yaitu perhitungan presentase untuk setiap saldo. Untuk menghitung presentase setiap saldo, kita cukup menjumlah naik turunnya saldo dari tahun 2017 dan 2018 dengan membandingkan tahun sebelumnya dikali 100%. Di sini saya akan mencontohkan kas dan setara kas, yaitu untuk naik turunnya sebesar Rp20.205.026 mengalami penurunan. Per Rp67.695.350 dikali 100% dapatlah 42,54%. Dan begitu pun selanjutnya. Untuk pengerjaan prosedur penalahan analisis neraca di halaman 7 modul 2 sama pengerjaannya seperti di halaman 6. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Susanti, kelas pagi sore AKS 1 NIM 185110004. Di sini saya akan menjelaskan cara mengisi prosedur penalahan analisis neraca untuk mengetahui naik turunnya laba. Terdapat di dalamnya akun-akun penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan laba, beban bunga, beban lain-lain neto, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, laba neto. Untuk mengisi akun-akun tersebut, kita bisa membuka buku praktikum 1, kemudian kita isikan dalam tabel klien tanggal 31 bulan Desember 2018. Di sini saya contohkan penjualan neto sebesar Rp40.586.834.000 dan seterusnya diisi sesuai dengan data yang ada di buku praktikum 1. Kemudian untuk menghitung naik turunnya presentase dari analisis laba rugi, yaitu kita cukup membandingkan antara naik turun laba dengan tahun sebelumnya dikali 100%. Di sini saya mencontohkan penjualan neto mengalami kenaikan sebesar Rp11.995.236.150 dibagi Rp30.621.997.850 dikali 100%, dapatlah presentase 39%. Untuk selanjutnya sama pekerjaannya seperti penjualan neto. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Hermawan, NIM 185110007. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengisi laporan neraca komparatif. Di halaman 12 dalam neraca komparatif terdapat akun-akun seperti aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka, total aset lancar, investasi, aset tetap, harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, aset lainnya, dan total aset. Untuk mengisi saldo setiap akun, kita perlu menyalin dari laporan neraca komparatif di PT Sugus yang ada pada buku 1 halaman 14. Di buku sudah tertera semua saldo akun dengan total kas dan setara kas di tahun 2018 sebesar Rp47.490.324. Di tahun 2017
sebesar Rp67.695.350. Investasi jangka pendek di tahun 2018 Rp1.715.000.000. Di tahun 2017 Rp1.200.000.000. Piutang usaha di tahun 2018 sebesar Rp11.973.940.240. Di tahun 2017 sebesar Rp8.497.922.298. Piutang lain-lain di tahun 2018 sebesar Rp85 juta. Di tahun 2017 sebesar Rp65 juta. Persediaan di tahun 2018 sebesar Rp2.716.538.700. Di tahun 2017 sebesar Rp1.808.167.030. Biaya dibayar di muka di tahun 2018 Rp80 juta. Di tahun 2017 sebesar Rp40 juta. Total aset lancar di tahun 2018 sebesar Rp16.645.2.264. Di tahun 2017 sebesar Rp11.678.784.678. Investasi di tahun 2018 sebesar Rp422.500.000. Di tahun 2017 tidak ada. Harga perolehan di tahun 2018 sebesar Rp6.911.789.000. Di tahun 2017 sebesar Rp4.403.670.000. Akumulasi penyusutan di tahun 2018 sebesar Rp1.356.659.800. Di tahun 2017 sebesar Rp472.468.000. Nilai buku di tahun 2018 sebesar Rp5.873.129.200. Di tahun 2017 sebesar Rp3.931.202.000. Dan total aset di tahun 2018 sebesar Rp22.947.390.964. Di tahun 2017 sebesar Rp15.996.559.678. Berikut yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari teman saya. Terima kasih. Nama saya Nenda Nubian dengan NIM 185110099. Di sini saya akan menjelaskan halaman 13 yang bisa untuk menginputnya yang bisa kita lihat di halaman 3 ya. Jadi di sini yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Dengan total kewajiban jangka pendeknya yaitu Rp3.773.974.542 pada tahun 2018. Pada tahun 2017-nya yaitu Rp2.300.954.700. Lalu di sini ada kewajiban jangka panjangnya dengan total kewajiban jangka panjangnya yaitu
Rp8.491.444 pada tahun 2018. Pada tahun 2017-nya yaitu Rp8.255.832.644. Lalu selanjutnya ada ekuitas ya, dengan saldo labanya yaitu Rp6.624.924.978 pada tahun 2018. Pada tahun 2017-nya yaitu Rp3.219.772.334. Jadi di sini bisa kita totalkan semuanya ya. Jadi total ekuitasnya ada Rp8.896.942.978. Itu pada tahun 2018. Pada tahun 2017-nya total ekuitasnya ada Rp5.419.772.334. Lalu ada total kewajiban dan ekuitasnya yaitu pada tahun 2018 ada Rp22.947.390.964. Lalu pada 2017-nya ada Rp15.996.559.678. Sekian penjelasan dari saya. Saya Raulina Krisnawati Tanjung, NIM 185110078, akan menjelaskan bagaimana cara mengisi laporan laba rugi komparatif. Dalam laporan laba rugi komparatif, terdapat akun penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan lain-lain, laba rugi aset tetap, laba rugi valuta asing, pendapatan bunga, beban lain-lain neto, laba sebelum beban pajak penghasilan, dan laba neto. Untuk mengisi saldo setiap akun, kita hanya perlu menyalin dari laporan laba rugi PT Sugus yang terdapat pada buku 1 halaman 14. Di situ sudah ada semua saldo akun dengan jumlah laba neto sebesar tahun 2018 Rp3.455.152.644 dan tahun 2017 sebesar Rp1.458.731.470. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.